Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Saat itu Petrus, salah satu murid Yesus, datang kepadanya dan mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Dan Yesus menjawabnya dengan perumpamaan. Kalian tahu kan apa artinya dari perumpamaan? Yes. Yesus menceritakan banyak perumpamaan untuk membantu orang-orang agar mereka dapat memahami sesuatu yang sangat penting yang Yesus maksudkan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepada aku? Sampai 7 kali? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Pak Asep, wah, hutangnya banyak sekali, 10.000 talenta. Pak Asep, Dan ketika orang itu menghadap raja, 10.000 talenta. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. berarti kamu harus dijual. Anakmu, istrimu, dan semua milikmu. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ia berhutang 10.000 talenta. Rasanya tidak mungkin orang ini dapat membayarnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Aku mengampunimu. Aku akan melupakan semuanya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Bayar hutangmu. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu ia menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu.
Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Wah, luar biasa. Raja itu mau menghapus utang hambanya yang sebesar 10.000 talenta. Ada yang tahu berapa itu 10.000 talenta kalau dihitung uang kita sekarang? Coba ya, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari. Ya kalau kira-kira zaman sekarang itu 100.000. Jadi 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. 60 juta dinar dikali 100.000 rupiah sama dengan 6 triliun. Jadi kalau sekarang itu mungkin utang hambanya sebesar 6 triliun. Wah, banyak banget. Tapi hamba itu tidak mau bersabar ketika temannya yang berhutang 100 dinar dikali 100.000 sama dengan 10 juta. Memohon untuk memberinya waktu melunasi utangnya. 6 triliun dan 10 juta. Keterlaluan sekali ya. Tapi Yesus ingin kita mengerti bahwa raja itu menggambarkan Allah yang penuh kasih, dan hamba itu adalah gambaran kita semua, orang-orang yang berdosa. Anak-anak, jika kita perhatikan pertanyaan Petrus tadi, Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Petrus tahu seringkali kita merasa teman, saudara, atau orang-orang yang dekat dengan kita menyakiti hati kita. Jadi ia bertanya, ketika seorang berdosa terhadapnya, berapa kali kita harus mengampuninya? Padahal kalau kita pikir lagi ya, dosa kita itu kepada teman A 2, teman B 3, teman C 4, papa 3, mama 5. Wow, betapa banyaknya. Padahal ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dosa kita sudah diampuni seluruhnya oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita juga diberikan anugerah yang terbesar, yaitu keselamatan kekal. Semua dosa-dosa kita, dosa Lause, dosa kalian, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Ini berarti seluruh dosa kita, bukan cuma 1/4 atau setengah. Dosa kita yang entah berapa banyak jumlahnya sudah diampuni seluruhnya oleh Tuhan Yesus. Nah, kita ini seperti hamba yang hutang bertriliun-triliun, namun hutangnya udah dihapuskan. Dosa kita juga diampuni seluruhnya oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Jadi berapa ya 70 kali 7? Ya, kalau secara matematika 490 kali. Tapi yang Yesus maksudkan bukanlah kita menghitung sampai 490 kali. Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tetapi seperti yang Yesus lakukan kepada kita, tidak terbatas. Jadi, kalau ada teman atau seseorang yang punya salah kepada kita, bukankah kesalahan orang tersebut kepada kita itu sangat kecil
dibandingkan dengan seluruh dosa kita yang telah dihapus oleh Yesus. Waktu kita berdosa, kita ingin Allah mengampuni semua dosa kita, bukan? Kita tidak ingin Allah terus mengingat semua dosa kita. Bahkan jangan sampai Allah mencatat berapa kali kita berdosa, minta maaf, dan berdosa lagi. Oleh sebab itulah, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yesus seperti raja dalam perumpamaan itu, yang telah mengampuni kita dari hutang yang sangat besar. Ia pun ingin kita memaafkan orang lain untuk hutang yang kecil yang mereka lakukan terhadap kita, yaitu dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah yang Yesus ingin katakan melalui perumpamaan tentang pengampunan itu.